Asesmen pembelajaran yang efektif dan efisien berbasis 3G disampaikan oleh Bapak Nur Afan SPD dari SMA Negeri 1 Cepu. Ketika proses pembelajaran sudah dilakukan, maka tahap berikutnya adalah proses pelaksanaan asesmen. Asesmen pembelajaran perlu dilakukan untuk mengukur tingkat capaian belajar yang sudah ditentukan dan untuk melakukan refleksi memperbaikan pembelajaran selanjutnya. Asesmen pembelajaran di sini yang dimaksud bisa asesmen formatif atau asesmen sumatif, di mana tugas guru wajib melakukan asesmen pembelajaran, tetapi kenyataan di lapangan ditemui terutama untuk guru mata pelajaran seperti penulis. Contohnya saya mengajar matematika pada tingkat kelas 11 dengan 6 buah kelas, di mana masing-masing kelas memuat 36 siswa, berarti jumlah anak didik saya 216 siswa. Dapat dibayangkan kapan saya bisa melakukan asesmen, akibatnya buku tugas banyak menumpuk di meja. Waktu untuk mengasesmen juga tidak cukup karena harus kembali ke kelas untuk mengajar. Akibatnya asesmen pembelajaran tidak bisa efektif dan efisien. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya akan berbagi. Kebetulan saya sudah menguasai Google Classroom, Google Form, dan e-Gemini. Hasil belajar dengan teman-teman sejawat dan komunitas belajar yang saya ikuti, saya tinggal mengaplikasikannya untuk proses asesmen yang saya lakukan. Artinya apa? Kalau dalam matematika itu tidak hanya sekedar jawab saja seperti ini ya. Ini kalau saya bisa. Setelah asesmen pembelajaran yang saya lakukan berhasil bisa efektif dan efisien, selanjutnya saya melaksanakan diseminasi tentang praktek baik asesmen pembelajaran yang efektif dan efisien berbasis 3G, yaitu Google Classroom, Google Form, dan e-Gemini kepada teman-teman guru di SMA Negeri 1 Cepu dalam forum komunitas belajar. Nah, bagaimana ini saya kembangkan kembali bagaimana dalam satu tugas itu bisa menilai yang lainnya, ya. Mengunggah materi, kemudian mengunggah asesmennya, tugas anak di situ. Saya berpikir di sini kalau tugas itu hanya share saja, kemudian anak mengerjakan, ini tentunya akan sama ya, akan sama antara anak satu dengan yang lainnya dan seterusnya. Nah, disinilah Bapak Ibu praktek yang akan saya lakukan adalah di sini, yaitu dengan memanfaatkan Google Classroom, Google Form maupun artificial intelligence untuk ini. Nanti buku itu akan, tugas itu akan menumpuk, ya, praktis-praktisnya saja. Ya. Permasalahan yang sering kita hadapi adalah manakala kita itu melakukan asesmen. Apa yang terjadi di situ Bapak Ibu? Kalau kita asesmennya itu dalam satu kelas saja, itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah manakala kita itu mengajar pada tingkatan yang lebih banyak. Misalnya untuk yang kelas 10 itu ada 4 kelas. Kelas 11-nya bisa intelijensi untuk yang Gemini, yang ada di satu rangkaian dengan belajar ID, ya, yang bisa nanti Ibu Bapak Ibu manfaatkan. Seperti ini ya. Ini kalau saya besarkan, ini hanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Noradani, guru matematika juga di SMA 1 Cepu. Di sini saya memberikan testimoni untuk asesmen yang digunakan Pak Afnan, rekan saya di SMA 1 Cepu juga, yang kebetulan juga guru matematika, bahwa asesmennya ini memberikan ide baru bagi kami para guru-guru, dan ide yang diberikan Pak Afnan ini sangat suatu yang baru dan bermanfaat. Berikut ini testimoni dari Guru SMA Negeri 1 Cepu. Serta anak-anak siswa dapat mendapatkan penilaian yang secara objektif, dan mereka juga mengetahui apa yang harus dinilai, sehingga para siswa itu bisa mempersiapkan diri dalam penilaian tersebut. Mereka aktif dalam belajar. Asesmen yang digunakan dapat meningkatkan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Baik sekali Pak Afnan, terima kasih atas idenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmadiono sebagai pengajar di SMA Negeri 1 Cepu. Saya mengajar geografi. Setelah tadi mengikuti kegiatan berbagi praktek baik yang dilakukan oleh Bapak Nur Afnan, asesmen yang sangat praktis dan efisien dan sifatnya mudah diakses gitu. Sehingga kita tidak lagi menggunakan sistem manual buku yang bertumpuk-tumpuk, kita harus meneliti satu persatu, tetapi dengan menggunakan aplikasi ini kita mudah sekali untuk membuka, kemudian memeriksa pekerjaan, termasuk juga anak-anak. Saya yakin juga sangat tertarik sekali seperti ini dan tidak tergantung pada waktu di kelas gitu, sehingga bisa diakses kapan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serati, guru mata bahasa Inggris SMA Negeri 1 Cepu. Di sini saya akan memberikan testimoni berbagi praktik baik yang diberikan oleh Pak Afnan, sangat menginspirasi dengan asesmen pembelajaran menggunakan Google Classroom, Google Form, dan juga iAlgemini. Karena hal tersebut sangat membantu kita untuk melakukan asesmen pembelajaran dan tentunya itu membantu kami sebagai guru untuk merancang, mendistribusikan dan juga untuk mengevaluasi dengan apa yang telah kita berikan. Yang paling menarik dari apa yang disampaikan Pak Afnan tadi, kita bisa mengelola kelas dengan menggunakan digitalisasi. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Ratna Wulandari dan saya dari kelas 11. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai testimoni pembelajaran atau asesmen pembelajaran yang diberikan oleh guru kami pada pelajaran matematika umum, yaitu dari Pak Afnan. Nah, di sini akan saya mulai terlebih dahulu dari cara penilaian tugasnya, yaitu di mana beliau memberikan rubrik yang berisi mengenai 4 kriteria. Nah, di dalamnya itu mengenai diskusi dan juga berikut ini testimoni siswa SMA Negeri 1 Cepu. Tenggatnya atau deadline-nya tersebut. Nah, dimulai dari pengerjaannya sebelum hari deadline-nya tersebut diberikan beberapa kriteria atau poin yang digunakan untuk menilai isi yang ada di dalamnya, seperti seberapa rapi pengerjaan kita, seberapa terorganisir pengerjaan tersebut, dan juga pemahamannya seberapa baik dalam pengerjaan tersebut, apakah hanya sekedar mengerjakan atau memang benar-benar kita mengerjakannya dengan penuh pemahaman dan semangat. Menurut saya juga memberikan poin yang adil terhadap penilaian dari kriteria tersebut. Nah, usaha mereka memang besar sehingga nilai yang didapatkan akan sama besarnya dengan usaha yang mereka dapatkan. Asesmen pembelajaran ini baru karena memang dari guru-guru sebelumnya masih jarang yang menerapkan pembelajaran atau penilaian pembelajaran seperti yang dilakukan oleh Pak Afnan pada pelajaran lebih dahulu. Saya Denisa Graciela Alex dari kelas 11 mengenai kriteria penilaian publik sendiri yang dilakukan oleh Pak Afnan dari matematika umum, menurut saya sangatlah inovatif, inspiratif, dan juga terukur dengan baik. Nah, jadi dalam kriteria penilaian sendiri juga ada 4, di mana sangat jelas penjelasannya, terdapat penjelasan dari setiap kriteria yang ada. Dan di situ saya belajar untuk lebih mengerjakan lebih terorganisir, teliti, dan juga pengumpulannya pun sangat-sangat diperhatikan. Karena pada guru-guru sebelumnya juga pengumpulan ini sendiri tidak dihitung. Jadi saya misalnya dengan teman saya yang melakukan yang mengerjakan tugas secara bersamaan, tetapi nilai kami sama walaupun saya mengumpulkannya tepat waktu dan berusaha untuk mengerjakan dengan sebaik mungkin. Demikian video portofolio kegiatan berbagi praktek baik yang saya laksanakan, semoga bermanfaat.